kasih. Nama saya AKBP Dr. Huntal Napoleon, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik. Saya mendapatkan tugas dalam rangka pelaksanaan bakti kesehatan Polri Hari Ulang Tahun Dokes yang ke-75 untuk mengkoordinir pelaksanaan bakti sosial bibir sumbing gratis di seluruh Indonesia, di seluruh rumah sakit Bayangkara di Indonesia. Nah, per hari ini kami mengucap syukur telah melaksanakan sebanyak 35 rumah sakit Bayangkara yang sudah melaksanakan kegiatan operasi gratis bibir sumbing bibir dan sumbing langit-langit di seluruh Indonesia dengan jumlah pasien per hari ini adalah 752. Tentunya ini masih bertambah terus karena masih beberapa rumah sakit yang masih akan melaksanakan bakti sosial operasi gratis bibir sumbing. Kebetulan hari Jumat besok saya sendiri akan membantu tim di Rumah Sakit Bayangkara Manado, Sulawesi Utara. Di sana ada 20 pasien menunggu untuk tindakan. Nah, operasi bibir sumbing sendiri sebenarnya merupakan suatu kelainan bawaan yang sangat memerlukan perhatian pemerintah, perhatian para dokter tenaga medis, karena banyak sekali permasalahan dialami pasien. Nah, di era pandemi ini tentunya ada resiko dan ada urgensi. Resikonya adalah karena kita bertemu dengan banyak orang, kita menghindari terjadinya klaster. Nah, ini kita bersyukur ini sampai sekarang di 38 rumah sakit Bayangkara ini tidak ada klaster baru. Jadi protokol kesehatan dan screening sudah dilaksanakan sangat efektif. Ya, mudah-mudahan seterusnya akan aman terus. Seperti di Rumah Sakit Bayangkara Sukanto pun ada temuan 2 orang yang positif sehingga harus isolasi mandiri. Setelah mendapatkan terapi standar di rumah sakit, isolasi mandiri, 2 minggu lagi kontrol. Kalau misalnya sudah aman, negatif, maka kita laksanakan operasi gratis bibir sumbingnya gitu. Terus jadi, mengenai teknologinya seperti apa, Pak Dokter? Baik, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan bibir sumbing ini adalah suatu kegiatan operasi yang dilaksanakan pertama oleh dokter yang berkompeten, dokter bedah plastik, rekonstruksi estetik. Kedua, tindakan adalah tindakan baik labioplasti untuk bibir maupun palatoplasti untuk sumbing langit-langit. Itu sebenarnya tidak memerlukan suatu alat-alat canggih, cuma memerlukan suatu alat-alat khusus yang ukurannya lebih mini gitu ya. Gitu. Adapun untuk bibir sumbing itu operasi umur sekitar 3 bulan, untuk langit-langit 1 tahun bisa dilakukan gitu. Nah, jadi untuk operasi bibir sumbing ini sebenarnya bukan operasi yang kecil ya, operasi kecil. Karena pertama anak memerlukan pembiusan. Jadi pembiusan itu ada syarat tindakannya, usia harus 3 bulan, berat badan harus 5 kg paling minimal. Terus HB-nya, leukositnya, darahnya nggak boleh rendah gitu ya. Nah, umur 1 tahun mungkin sedikit banyak tidak ada masalah lagi, kecuali mungkin masalah paru-paru ya. Kadang-kadang suka ada anak yang batuk-batuk gitu ya, bukan COVID tapi ada masalah pneumonia, kadang-kadang seperti itu. Itu aja Pak, jadi tidak ada teknologi khusus yang diperlukan. Rekrutmen member pesertanya ya, yang pasien? Baik, terima kasih. Jadi dari awal pelaksanaan koordinasi ini, telah dikeluarkan TR atau telegram Kapolri ke seluruh Polda dan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk sama-sama melaksanakan operasi gratis bibir sumbing. Nah, dari kewilayahan dari Polda tersebut melakukan kerjasama ke Polres-Polres di bawahnya dan Polsek-Polsek di bawahnya, terutama kepada para Babin Kamtipmas di wilayah masing-masing. Itu penjaringan peserta dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, makanya jumlahnya bisa cukup banyak. Kita dapat dalam waktu 1 minggu itu, 752 itu dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, ini memang suatu gerakan nasional ya, pencapaian gerakan nasional ya. Dan saya bersyukur teman-teman di perhimpunan Perapi, perhimpunan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik di seluruh Indonesia, meskipun jumlahnya belum begitu banyak, baru 250 orang, tapi kita mau untuk membantu di seluruh Indonesia. Ada yang terbang ke Ambon kan belum ada bedah plastik di sana, jadi harus terbang. Nah, kayak Manado besok baru ada 1, kita akan membantu di sana gitu. Seperti Jayapura juga baru dilaksanakan 2 hari yang lalu di Jayapura, ada 6 pasien di Jayapura gitu. Apalagi daerah-daerah yang memang kantong-kantong sumbing paling banyak di Indonesia seperti Medan,
Aceh, NTT itu ya, itu kita masih belum laksana. Dalam minggu ini akan dilaksanakan. Oke, Dok, cukup. kalau operasi itu kan tindakan pasca dok ya, setelah pasca sih. Nah kalau dari tindakan medisnya atau kesehatan sendiri, apa sih penyebab anak-anak ada kelainan di Baik. bibi atau? Baik, terima kasih. Nah ini memang bagus sekali Pak, pentingnya diketahui orang tua ya. Kenapa anaknya bisa lahir sakit sumbing gitu ya. Ya jadi memang pertama kadang-kadang ada, kalau misalnya dia bukan faktor keturunan ya, kalau faktor keturunan memang jelas ibu bapaknya Oh, ada ya? riwayat keluarganya sumbing. Oke. Seperti itu. Jadi bisa jadi anaknya nanti ada kemungkinan tuh, ada sudah dibuat rumus-rumus perhitungan seperti itu berapa persen kemungkinan anaknya. Namun ada faktor lain adalah faktor nutrisi Pak, nutrisi saat kehamilan. Ibu yang kurang gizinya kurang, apalagi ada konsumsi obat-obatan yang tidak diketahui. Kadang-kadang kan ibu hamil kadang-kadang kaget juga atau nggak menyadari ya kalau mensnya tidak teratur ya. Karena taunya ketika usia kehamilan sudah 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Sehingga ya kadang-kadang minum obat bebas gitu ya. Kadang-kadang obat-obat standar yang kita kurang tahu ya. Gitu. Nah sebenarnya sih hal ini bisa diprediksi, tapi kalau dalam kehamilan tidak bisa diapa-apain kecuali ketika lahir ya, atau tindakannya, karena itu kan suatu teknologi ya kalau untuk operasi dalam lahir. Nah jadi setelah lahir baru dipersiapkan dalam waktu 3 bulan. Ada satu lagi kekurangan defisiensi vitamin asam folat, itu salah satu yang terbukti Pak. Menyebabkan gangguan bibir sumbing gitu. Kan ibu hamil udah biasa minum vitamin ya, salah satunya asam folat itu. Susu juga ya. Ya kandungannya kan nutrisi di situ. Kebutuhan gizinya jangan sampai kurang. Berarti penting banget dong dok ya, Pak, edukasi untuk ibu-ibu hamil untuk ini. Betul. Ya ibu hamil memang perlu menjaga. Nah angka kejadian bibir sumbing cukup banyak Pak. Di dunia saja 500 kelahiran setiap hari Pak. Setiap hari di Indonesia diperkirakan katanya antara 400 sampai 800 satu tahunnya, tapi satu tahunnya. Kita bisa baksos 752, namun kejadian yang menunggu masih banyak karena kegiatan baksos era pandemi sangat terbatas. Dokternya juga banyak yang nggak berani. Ya. Rumah sakit juga banyak yang nggak berani. Karena kalau dilihat di berita-berita kan pasti banyak ya korban dari tenaga medis ya. Nah itu jadi screening harus maksimal, pelayanannya juga operasinya harus khusus karena kita pakai baju hazmat, baju APD khusus gitu ya. Sehingga memang terbatas antara panas gitu kan, kaku gerakannya gitu kan. Cuma memang bisa Jadi sedikit kendala ya. termasuk